teman-teman semua, para penonton ya, Bapak Ibu yang menonton video ini, tingkat perceraian di Indonesia ini semakin banyak yang hampir tidak bisa dikendalikan lagi. Setiap tahunnya puluhan ribu yang mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Dan beberapa alasan yang kemungkinan ini akan menjadi alasan klasik atau menjadi dalil yang tidak asing buat kita semua atau buat Bapak Ibu ketika mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Nah, Bapak Ibu selama ini yang menjadi pedoman dalam mengajukan gugatan di pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai adalah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Nah, alasan ini yang sebagaimana disebutkan atau dicantumkan di dalam pasal 19, salah satunya adalah jika terjadi pertengkaran atau perselisihan, maka itu dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus gugatan perceraian dan bisa dikabulkan gugatannya itu. Nah, Bapak Ibu, selama ini adalah hal yang kemudian menjadi insentif buat Bapak Ibu yang calon-calon mengajukan cerai. Saya memang sangat menyayangkan sekali ketika alasan itu dijadikan alasan yang terus-terusan menjadi hal yang bukan merusak juga, tetapi hal yang menjadi sangat biasa buat Bapak Ibu untuk mengajukan gugatan cerai. Di mana salah satunya adalah ketika contohnya ada pasangannya yang meninggalkan rumah selama beberapa bulan kemudian diajukan cerai di pengadilan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal itu, terkait dengan alasan yang sudah selama ini biasa digunakan oleh Bapak Ibu dalam mengajukan gugatan, sekarang semakin diperketat ya, semakin diperketat atau dipertegas terkait dengan alasan-alasan dalam mengajukan gugatan cerai. Pada tanggal 15 Desember tahun 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran, yaitu surat edaran nomor 1 tahun 2022 yang mengatakan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukkan perceraian, maka nah ini untuk mempersukar adanya atau terjadinya perpisahan atau perceraian Bapak Ibu yang mengajukan gugatan. Yang pertama, perkara perceraian dengan alasan suami istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan. Nah, artinya jika alasan Bapak Ibu dalam mengajukan gugatan cerai adalah memberikan alasan karena tidak memberikan nafkah lahir dan batin baru berapa bulan, contohnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian dijadikan dasar ke pengadilan. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan ada surat edaran Mahkamah Agung ini, jika dilihat terbukti selama 12 bulan secara terus menerus itu baru dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa atau memutus perkara Bapak Ibu. Kedua, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Nah, selama ini kan ada yang ngasih alasan begini, baru ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian mengajukan gugatan bahwa saya sudah tidak lagi sama pasangan saya, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan untuk bercerai. Nah, ini tidak bisa lagi kalau hanya 1-2 bulan atau 3 bulan Bapak Ibu ya. Dihitung 6 bulan secara terus-menerus telah terjadinya pertengkaran atau perselisihan, maka dapat dikabulkan gugatan Bapak Ibu. Yang artinya ketika Bapak Ibu mengajukan gugatan, kemudian hanya memberikan alasan 5 bulan, 4 bulan, secara terus-menerus terjadi pertengkaran atau perselisihan, maka majelis hakim tidak bisa mengabulkan. Tetapi ini alasan yang bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Bapak Ibu. Jadi sekarang saya senang dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung ini untuk mempersulit mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan di pengadilan, baik itu pengadilan negeri atau di pengadilan agama. Karena hitungan perkara yang kategorinya perceraian itu sudah semakin banyak di Indonesia ya. Maka ada bagusnya ini menjadi pedoman bagi hakim ya yang ada di seluruh
Indonesia dalam memutus perkara perceraian. Berikan komentarnya teman-teman, Bapak Ibu semua. Saya memberikan link form di deskripsi untuk dapat berkonsultasi hukum dengan saya secara langsung. Terima kasih, semoga bermanfaat.